Halo bro, sudah lama gua nggak upload konten video apa handphone ya. Di sini gua punya ya sesuai judul mungkin Samsung Note 9. Ini HP tua beberapa tahun lalu 2019. Alhamdulillah HP yang gue punya ini semuanya normal. Dalam artian secara mesin ataupun display LCD nggak punya masalah ya, baik shadow atau apapun, dan ini layar masih original. Gue mau ngasih tips atau trik buat lo pada biar gimana handphone tua lo ini ya nggak gampang rusak bro. Bisa dilihat ya, ini gue mau merubah kontras kayak apapun, nggak ada green screen, green land atau apapun ya. Biasanya kalau Samsung S9 ini kalau kita mainin kontrasnya dia bakal bermasalah. Ini gue masih original ya semua. Ini gue udah pakai nggak pakai apa-apa sih, benar-benar masih original. Nih masih mulus banget ya, pemakaian bekas orang tua gue. Cuman agak disayangkan untuk backdoornya retak. Next time gue mau ganti, mungkin nyari originalnya, tapi nggak masalah. Oke, di sini gue mau tips bagaimana cara merawat handphone lu pada yang udah lawas, udah usang, dan ya yang panasnya itu hampir nggak bisa kepegang lah buat lu pakai sehari-hari. Ini handphone udah gue terima dari orang tua gue, udah nggak dipakai juga. Dan handphonenya katanya keluhannya cepet panas sekarang. Wajar, udah handphone beberapa tahun lalu, cuman gue juga ada beberapa kali juga untuk perbaikin handphone ini. Perbaikannya seperti apa nanti bisa dilihat biar tidak mudah cepat panas ya. Ini secara fungsional semua normal. Oke, kamera juga nggak ada blur, semuanya bagus. S Pen juga normal-normal semua ya, tidak ada masalah. Oke, gue mau bongkar ini HP, perbaikannya seperti apa. Kita cuma perlu menambahkan thermal pasta. Thermal pasta ini kegunaannya untuk meredam atau mengurangi sifat panas pada CPU, baik mesin, CPU laptop atau handphone ya. Handphone juga bisa ini. Kenapa handphone S9 gue ini udah bertahun-tahun layar aman ya? Karena satu, perawatan men. Nggak cuma motor lu atau barang apapun yang sifatnya mesin itu perlu perbaikan, termasuk nih handphone juga perlu perbaikannya apa? Ganti baterai health juga udah tidak prima atau lebih dari 2 tahun. Itu pengaruh terhadap handphone ya, mesin itu dia bakal cepat panas, baterai cepat berkurang, pengecasan lambat, itu bisa dari baterai. Nah, kenapa Samsung ini S9 ini atau Samsung Note 9 dan Note 8 itu banyak sekali layar green screen atau apapun itu ya? Itu karena panas yang sudah tidak teratur. Dalam artian yang gue ingat ya, Samsung Note 9 ini mesin berada di sini. IC CPU atau MMC itu berada di sini ya.
dia mesin, nah seperti ini, letter C. Nah itu panasnya menyeluruh. Bila mana thermalnya sudah kering dan sudah panas, itu hanya akan panas di satu titik. Nah, gue sering lihat di marketplace atau dimanapun ya, Samsung Note 9 ini rata-rata masalahnya itu ada di mana? Oke, masalahnya ada di sini, keyboardnya shadow. Jadi dia keyboardnya ini membekas di sini. Jadi separuh bagian dari LCD ini panas, dan panasnya itu membuat cetakan yang sebelumnya sering dipakai, entah ketika ngetik, entah apa, dia membekas. Dan itu kalau sudah kena nggak yang mudah atau nggak bisa dihilangkan begitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit teori atau ilmu dari gua terkait perawatan handphone. Nah, sebentar lagi gua akan bongkar HP ini seperti apa pemasangan thermalnya ya. Saksikan saja. Check it out. Kita matikan handphonenya. Kita perlu ini untuk membuka ya. Kita harus hati-hati karena ini sudah retak, biar tidak gampang pecah atau tidak menyebar pecahannya. Hati-hati karena ini udah pernah dibongkar sebelumnya, jadi masih gampang untuk dibuka. Oke, seperti ini penampakannya. Wow. Ini kameranya ya. Gua mau amanin dulu kameranya biar nggak gampang kena, biar tidak kena debu. Gue pakai selotip ini. Selotip. Kita tutup. Sebenarnya ini sangat gampang, teman-teman. Ini lensa kaca juga kita tutup karena kalau udah kena debu susah juga untuk diangkat debunya, malah nyempil ke samping ya. Oke, kita singkirkan dahulu. Di sini kita buka semua bautnya. Alat yang diperluin cuma ini, obeng. Ini apa namanya? Gue lupa. Yang buat nyongkel pokoknya. Jadi gue mau sedikit bercerita, mungkin kayak lu pada ngerasa beli handphone lawas belum pernah dibongkar atau semuanya masih original, lu boleh berbangga diri kalau handphone itu masih original. Cuman kalau buat gue lebih baik beli second yang sudah pernah diganti baterainya mungkin,
teruntuk HP lawas ya, bukan handphone yang baru keluar beberapa bulan atau setahun yang lalu, tapi yang udah bertahun-tahun seperti Samsung ini udah dari 6-7 tahun ini ya kurang lebih. Karena apa? Karena butuh perawatan, baik pergantian baterai maupun thermal pasta. Kalau kalian masih punya Samsung S9, S9 mulu sih. Kalau kalian masih punya Samsung Note 9 ini ya, dan layar masih normal, kayak punya gue ini semuanya nggak ada masalah, lebih baik cepat-cepat diatasi pergantian thermal pasta. Thermal pasta ini sangat penting dan krusial ya untuk sebuah handphone, biar panasnya itu tidak fokus pada satu titik. Harga thermalnya juga nggak yang murah, jangan beli yang murahan, ambillah standar di harga 70.000 ke atas di online shop, banyak pilihan di sana. Lo tinggal lihat ratingnya, tinggal lihat review bekas orang-orang pernah pakai, lo tinggal pakai nantinya. Kalau nggak bisa pakai jasa boleh, ke gua pun boleh, nanti gua taruh nomor handphone gua untuk di daerah Bekasi. Harganya mungkin sedikit mahal ya, karena untuk bongkar handphone flagship itu nggak yang mudah. Contohnya Samsung Note 9 ini dan Huawei ya, karena bongkar itu emang sulit, banyak baut, banyak spare part lain yang terpisah-pisah. Gue sendiri nggak tahu ini masih hafal atau enggak untuk pembongkarannya. Oke, kita periksa dulu bautnya. Sudah. Kita angkat dulu fingerprintnya. Hati-hati, jangan sampai kameranya tersentuh ya. Lebih enak pakai kuku. Wah, susah juga. Oke, bisa. Kita coba buka dari samping. Apa saja yang perlu diangkat? Oke, pelan-pelan. Sini kita harus hati-hati. Kalau kalian bertanya nih, handphone sudah berapa kali gue buka, ini cukup sering ya, seperti baterai juga udah pernah diganti. Oke, kita cabut dahulu baterainya biar tidak konslet. Ini selotipnya sebenarnya buat nutupin kamera aja, gue terlalu panjang motongnya. Oke, kita cabut. Ini gue belum ngasih double tip dulu, cuman alhamdulillah aman. Ini mungkin yang belum tahu nih, speaker ini NFC dan wireless charging, termasuk antena. Kita mulai buka dari mana ya? Stylusnya kita cabut saja. Oke. Ini masih original ya, kecuali baterai. Baterai itu komponen penting juga yang perlu diganti dalam 2 hingga 3 tahun
bagusnya 2 tahun. Lalu ngerasa handphone lu panas di bagian baterai, pengecasan lambat, nah itu wajib banget ganti baterai. Jangan pelit-pelit keluar uang beberapa ratus ribu untuk sebuah barang kesayangan lo sendiri. Atau karena thermal ini yang cuma beberapa puluh ribu, rusaknya itu bisa gantinya harga 1.500.000 atau hingga 2 juta untuk sebuah LCD. Ini gue juga takut-takut buat ngebuka ya. Ini apa ini? Kamera depan. Oh, jatuh. Gak masalah brody. Kita pinggirin dulu yang belum terpakai. Kita amankan kameranya. Kita pakai tisu boleh. Tapi gue takut ada serat-seratnya. Lebih baik kasih lakban ini lagi aja. Ini lakban anti statis ya. Biar nggak ada debu yang masuk. Oke, cukup begini saja. Ya, beginilah apa adanya. Oke, kita periksa dulu. Jangan asal cabut mesin atau angkat mesin. Ya. Di sini ada baut. Oke, kita angkat bautnya. Apa ukurannya sama dengan yang lain? Sama, tapi kita pisahkan saja. Oke, ada baut lagi di sini. Jangan sampai waktu kita pengen cabut atau angkat mesin masih ada bautan tertinggal, itu fatal banget, bisa patah. Apalagi Samsung ini sangat ringkih. Oke, kita periksa kembali. Apakah sudah aman? Oh, ada baut di sini. Kita cabut. Oke, sepertinya aman. Kita coba angkat mesinnya pelan-pelan. Kita singkirin dulu bekas lem pabrik. Ngeri sedap. Oke, sebelah situ aman. Oke. Malah bagian bawah yang terangkat, tidak masalah. Ini gue aja yang udah beberapa kali ngebuka untuk seri Samsung ini ngeri banget, berarti. Wow. Oke, kita tahan. Kita lihat bagian mana yang mengganjal. Kita angkat pelan-pelan. Ning tidak. Sini aman. Oke. Pelan-pelan kita cari bagian mana yang menyangkut. Oke. Kita tahan. Mengerikan. Kita lihat, takut masih ada baut yang nyangkut. Sepertinya nggak ada.
Oke, pelan-pelan. Oke, di sini ada lem di dalam buat nahan. Serius, gue deg-degan. Oke, kita pelan-pelan saja. Oh, goblok. Sini ada SIM card. Gue belum cabut, bro. Payah. Pelan-pelan, gak apa-apa. Pelan-pelan. Up, aman. Aman. Aduh, fatal. Gue belum cabut ini, untung gak asal gue tarik. Gak apa-apa. Oke. Oh, di sini nih, seperti yang tadi gue bilang ya, mesinnya itu letter C, hampir letter L ya berarti ya. Yang gue inget di Note 8 itu letter C. Ini panasnya ada di sini. Ini mesin utamanya ini. Di sini masih ada thermal, cuman thermal pad ya. Oke, ini coolingnya nih, cuman tetap aja masih panas. Gue pengen periksa handphonenya apakah pernah kena air sebelumnya. Karena ini bekas pemakaian orang tua ya, kelihatannya aman ya, masih bawaan pabrik. Oke, di sini ada tanda air ini kalau kemungkinan kalau kena air dia warna merah. Ini masih aman ya untuk mesin. Oke, thermal padnya nanti mau gua tambahin daerah sini nih. Sini ada ini thermal pad ini. Samsung Note 9 ini nggak bisa dibuka kalengnya ya, tidak bisa dibuka secara langsung, jadi mau gua tambal aja di sini. Coba aku mau periksa mesinnya ya, masih bagus. Ini modul kameranya sangat besar, makanya hasilnya bagus banget. Oke, langsung saja gua mau tembak thermalnya. Kita taruh thermalnya itu di sini. Di sini juga ada thermal pad ini. Cuman ini sebenarnya udah kering ini, nggak layak pakai. Itu mau thermal pasta di bagian ini cooling chambernya dan di sini kita kasih. Ini juga udah mau habis sepertinya. Oke, seperti ini. Tidak usah banyak-banyak karena bawaan pabrik juga tidak banyak ya, karena bawaan pabrik juga nggak banyak, jadi secukupnya aja, yang penting ada. Oke, kita lihat lagi bagian mesin yang perlu dipasang thermal. Sini sudah. Oke, ini apakah perlu kita taruh sini? Di sini ada thermalnya. Nggak usah, ini speaker ya. Oke, apakah cukup? Kita lihat.
kita lihat dulu. Oke. Tambah saja di sini. Oke. Apakah perlu ditambah di sini? Nggak usah kali ya. Stylus tidak perlu. Oke, kita pasang kembali. Sebenarnya gue pengen nambahin di dalam IC ini nih, cuman Note 9 ini nggak bisa dibuka ya secara manual buat lihat IC-nya. Harus angkat kaleng ini. Soalnya handphone sekarang malah bisa dan gampang buat dibongkar. Oke, nanti gue juga bakal tambah lagi di sini. Sorry kalau kameranya nggak fokus ke mesinnya ya. Gue di sini sendiri agak repot mungkin. Oke. Sedikit walaupun mungkin gue recordnya nggak jelas, ya pasti kalian paham lah seperti apa prosesnya. Yang penting kuncinya adalah satu, hati-hati, jangan lupa kayak gue tadi awal lupa untuk tidak cabut SIM card tempat SIM, tapi nggak masalah. Oke, hati-hati, jangan sampai ini ketekan. Oke, seperti ini. Kita tinggal pasin saja. Tap. Tap. Oke, sejauh ini aman. Kita tes nyalakan dahulu sebelum kita pasang semua. Bismillah. Ups, kurang tekan loh. Oke, nyala. Kalau ini gua pasang begini berarti dia bakal nempel di sini. Ini perlu juga dikasih ya thermal pastanya nanti. Soalnya di baterai juga ada nih harusnya. Oke, baterai sisa 6%. Dia nggak bakal mau disentuh kalau mau ya. Oke. Oke, sekarang kita rapikan saja. Kita pasang kameranya semua. Kita cabut dahulu baterainya biar aman. Ketinggal nih busanya, biarin. Tidak masalah. Sorry ya kalau suara gue nggak jelas. Ini gue recordnya malam-malam. Ada
Ada bayi di sini. Oke. Next. Speaker. No. Jangan lupa kita pasang baut kembali. Satu. Dua. Gue malah lupa ini posisi bautnya. Kita lihat, kita intip sini bawahnya, ya benar. Tidak, di sini 2, sini 3. Oke, hati-hati. Saat mau pemasangan baut juga harus hati-hati ya, jangan sampai ini kepleset nyongkel komponen kecil-kecil seperti ini. Ya kurang lebih yang seperti ini nih kutu-kutunya ya. Wah, kalau kena fatal banget akibatnya. Kalau kalian tidak bisa, kembalikan kepada ahlinya. Kalian bayar jasa 100.000, 200.000 itu gak rugi ya, daripada rusak karena kerusakan kalian bisa lebih dari itu atau mati total. Kadang teknisi kalau udah kerjaannya terlalu berat, mereka malas juga buat servis handphone tersebut ya. Oke, gue lagi pasin bautnya biar nggak ada yang kurang. Bagian dalam sini semua oke, biar nggak ada yang miss. Oke, semuanya oke. Gue pengen tambahin thermal pastanya lagi di sini. Nggak perlu rapih, yang penting ada. Ini tidak perlu, ini perlu ditambah saja. Ini juga nggak masalah.
Oke, kita kasih lagi lakban anti statis karena kameranya belum ketutup. Gue tutupin dulu, takut debu masuk sembari gue baut. Gue percepat videonya. Harusnya setelah ini bakalan jadi lebih adem lagi untuk handphonenya. Kita perlu pakai aplikasi ini buat cek hardware. Di sini saja suhu baterai 33 derajat. Kita fokus tuh melihat di suhu baterai ya. Suhu baterai bila mana masuk di angka, sering di angka tidak dipakai sering di 35-37 derajat, itu udah pertanda lah ya kalau ini handphone perlu apa-apa. Bisa dilihat dari sini juga. Gue yakin handphone lu pada naik turun ya, garis hijau ini kalau belum dikasih thermal. Kalau sudah, kemungkinan besar seperti ini normal, atau nggak tahu juga, mungkin gue salah ya. Mungkin itu saja dari gue. Thermal pasta itu penting untuk perbaikan atau perawatan sebuah handphone ya. Oke, terima kasih mungkin yang sudah menonton. Sampai ketemu di lain waktu. Sebentar, menjadi kotak begini ya gara-gara gue setting tadi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai terakhir. Bila mana ingin perbaikan handphone Samsung, bisa banget dibantu ke gua. Tentu ada jasa dan biayanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.